Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Hidayat. NIM saya 2010206006 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam MPI 4A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kelas. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu yang pertama, disiplin kelas. Pengertian disiplin kelas. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang menunjukkan kepada belajar dan mengajar. Kata ini berasosiasi sangat dekat dengan istilah disiplin, yang berarti mengikuti orang belajar di bawah pengawasan seorang pemimpin. Di dalam pembicaraan, disiplin dikenal dua istilah yang pengertiannya hampir sama tetapi pembentukannya secara berurutan. Kedua istilah itu adalah disiplin dan ketertiban. Ada juga menggunakan istilah siasat dan ketertiban. Titik di antara kedua istilah tersebut yang lebih dahulu terbentuk pengertian ketertiban, baru kemudian pengertian. Oleh karena itu, pendekatan disiplin yang dilakukan guru yaitu yang pertama, menggambarkan prinsip-prinsip pedagogi dan hubungan kemanusiaan. Yang kedua, mengembangkan dan membentuk personel lulusan yang profesional. Yang ketiga, merefleksikan tubuhnya keyakinan dan kontrol dari peserta didik. Yang keempat, menumbuhkan kesungguhan bereaksi baik di kalangan guru dan peserta didik tanpa ada kecurigaan dan kecemasan. Yang kelima, menghindari perasaan beban berat dan rasa terpaksa di kalangan peserta didik. Selanjutnya ada teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas. Yang pertama, teknik pembinaan disiplin kelas, yaitu ada 3. Teknik otoriter, yang kedua ada teknik permisif, yang ketiga ada teknik demokratis. Selanjutnya, pemeliharaan dan peningkatan perilaku disiplin anak. Menurut Law Anne Jason 2009 memberikan 10 langkah yang dapat ditempuh oleh seorang guru sebagai manajer kelas dalam memelihara dan meningkatkan disiplin peserta didik. Yang pertama ada abaikan si pelanggar. Yang kedua, kirimkan pesan-pesan nonverbal. Yang ketiga, memberikan kartu perilaku. Yang keempat, ajak berbicara cepat. Yang kelima, ambil waktu istirahat. Yang keenam, telepon orang tua si pelaku. Yang ketujuh, tanda tangan kontrak. 8, meminta penguatan. 9, meminta perpindahan. 10, perpindahan pelaku. Selanjutnya, pembahasan kedua, yaitu mengajar yang efektif. Pengertian mengajar yang efektif. Mengajar adalah membimbing siswa agar mengalami proses belajar. Dalam belajar, siswa menghendaki hasil belajar yang efektif bagi dirinya. Guru harus membantu dengan cara mengajar yang efektif. Mengajar adalah suatu seni. Guru yang cakap mengajar dapat merasakan bahwa mengajar di mana saja adalah suatu hal yang menggembirakan, yang membuatnya melupakan kelelahan. Selain itu, guru juga dapat mempengaruhi muridnya melalui kepribadiannya. Guru yang ingin murid-muridnya mengalami kemajuan, maka perlu mengadakan pengamatan dan penelitian terhadap teori dalam praktek mengajar sehingga ia dapat terus-menerus meningkatkan cara mengajar. Cara mengajar yang efektif, yaitu ada 10 jenis prinsip dalam mengajar yang disajikan guna untuk meningkatkan cara mengajar mereka. Yang pertama, menguasai isi pengajaran. Yang kedua, mengetahui dengan jelas sasaran pengajaran. Yang ketiga, utamakan suasana yang sistematis. Yang keempat, banyak gunakan contoh kehidupan. Yang kelima, cakap menggunakan bentuk cerita. 6, menggunakan panca indera murid. 7, melibatkan murid dalam pelajaran. Yang ke-8, menguasai kejiwaan murid. 9, gunakan cara mengajar yang hidup. Yang 10, menjadikan diri sendiri sebagai teladan. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu membina hubungan sekolah dengan masyarakat. Sumber pelanggaran disiplin dan tata tertib. A. Membina hubungan sekolah dengan masyarakat.
Sekolah secara formal adalah wadah atau tempat pembinaan atau pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai dikehendaki oleh masyarakat di mana sekolah itu berada. Hubungan sekolah dengan masyarakat meliputi hubungan sekolah dengan orang tua siswa, hubungan sekolah dengan instansi terkait, hubungan sekolah dengan dunia usaha dan tokoh masyarakat, dan hubungan sekolah dengan lembaga pendidikan lainnya. B. Sumber pelanggaran disiplin. Berdasarkan bagian piramida kebutuhan manusia menurut Abraham Harold Maslow, terlihat bahwa kebutuhan manusia meliputi kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisik. Yang kedua, kebutuhan akan keselamatan dan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan rasa memiliki dan cinta kasih. Yang keempat, kebutuhan akan hormat dan harga diri. Yang kelima, kebutuhan akan pengetahuan dan pemahaman. Yang keenam, kebutuhan akan keindahan dan aktualisasi diri. Selanjutnya, peraturan dan tata tertib. Disiplin merupakan hal yang penting yang harus ditanamkan pada anak didik di sekolah. Sekolah adalah tempat utama untuk melatih dan memahami pentingnya disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Kelas harus mempunyai peraturan dan tata tertib. Peraturan dan tata tertib kelas harus dijelaskan dan dicontohkan pada siswa, serta dilaksanakan secara terus-menerus. Peraturan dan tata tertib merupakan sesuatu untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada siswa. Peraturan tata tertib kelas untuk sekolah dasar seperti masuk sekolah, masuk kelas, waktu pulang. Kita masuk ke pembahasan keempat, tahapan dan penanggulangan disiplin. Yaitu yang pertama ada tahapan pemeliharaan disiplin. Memelihara disiplin adalah suatu proses. Karena ia proses, maka pemeliharaan disiplin akan terdiri dari serangkaian tahapan yang harus diperhatikan oleh para penegak disiplin. Tahapan disiplin antara lain, yang pertama ada pencegahan, 2 ada tahap pemeliharaan, 3 tahap campur tangan, yang 4 tahap pengaturan. B. Jenis gangguan dan cara penanggulangan gangguan disiplin. Dengan tidak mengurangi kebebasan guru menemukan cara penanggulangan gangguan disiplin kelas, terdapat beberapa petunjuk umum cara penanggulangan gangguan disiplin seperti dikemukakan oleh Hollingsworth dan Howard sebagai berikut. Pertama ada gangguan percakapan, yang kedua ada gangguan melempar catatan, 3 gangguan kebebasan yang berlebihan di antara siswa, yang keempat ada gangguan permusuhan antara peserta didik atau kelompok, yang kelima gangguan mencontek, yang keenam gangguan pengaduan, 7 gangguan tabiat marah, yang 8 gangguan penolakan permohonan guru, yang 9 gangguan perpindahan situasi. Kebiasaan hidup tertib. Pembiasaan dengan disiplin di sekolah akan mempunyai pengaruh positif bagi kehidupan siswa di masa yang akan datang. Pada mulanya memang disiplin dirasakan sebagai suatu aturan yang mengekang kebiasaan siswa. Akan tetapi bila aturan ini dirasakan sebagai suatu yang memang seharusnya dipatuhi secara sadar untuk kebaikan sendiri dan kebaikan bersama, maka lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan yang baik menuju ke arah disiplin diri sendiri. Pembahasan kelima, upaya-upaya memelihara disiplin kelas. Beberapa upaya bagi guru untuk menangani dan memelihara disiplin dalam kelas. Yang pertama, kenalilah siswa-siswa. Yang kedua, rencanakan dan persiapkan pelajaran dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, libatkan siswa-siswa dalam membuat aturan-aturan bagi kelas. Yang keempat, bertindak arif. Yang kelima, usahakan agar pelaksanaan kegiatan rutin kelas berlangsung secara efisien. Sekian dari saya. Mungkin terdapat kesalahan, saya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.